Assalamualaikum, selamat siang Bu Ardiana. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Dewi. Gimana kabarnya Bu Ardiana hari ini? Alhamdulillah baik seperti biasanya. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Begini Bu, ini kan nanti kita kan mau ada kegiatan observasi pembelajaran ya Bu ya. Nah sebelum kegiatan observasi kita lakukan nanti, hari ini kita pra-observasinya dulu ya Bu. Baik, nah untuk pra-observasi nanti saya ada beberapa pertanyaan yang Bu Ardiana nanti bisa menjawabnya. Nah untuk yang pertama Bu, untuk rencana observasi nanti yang akan kita lakukan nanti itu hari apa ya Bu ya rencananya untuk kelasnya? Saya kebetulan ada jadwal di hari Senin untuk kelas 11 kuliner 3. Berarti Senin tanggalnya Ibu? Senin itu tanggal 5, 4 atau 5 ya? 5 sepertinya. Tanggal 5? Ya. Senin 4 atau 5? itu tanggal 4. 4, oh oke. Ya, berarti tanggal 4 November ya Bu? November, kemudian mata pelajarannya? Matematika. Untuk kelasnya? Kelas 11 kuliner 3. 11 kuliner 3. Nah, baik. Nah, ini Bu, kan tadi waktunya sudah ya Bu untuk tujuan pembelajaran dari yang proses pembelajaran yang Bu Ardiana lakukan nanti, itu tujuan pembelajarannya apa Ibu? Oke, jadi untuk kelas 11 sendiri ini sampai di materi lingkaran. Jadi tujuan pembelajaran di materi lingkaran saya di tahun ajaran ini yaitu untuk menerapkan panjang busur untuk menentukan jarak dua tempat di bumi. Baik, untuk menentukan jarak dua tempat di bumi. Berarti materinya nanti berkaitan dengan lingkaran berarti ya Bu ya. Betul. Nah, kan tadi tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Nah, untuk area pengembangan yang ingin Bu Ardiana capai pada pembelajaran ini apa Bu? Oke, jadi untuk area yang ingin saya kembangkan yaitu motivasi belajar siswa. Lebih kepada meningkatkan motivasi ya Bu ya. Meningkatkan motivasi belajar karena kebetulan anak saya di 11 kuliner 3 ini anaknya itu cenderung kinestetik. Jadi kalau biasanya saya pembelajaran di kelas itu mereka memperhatikan atau mungkin berdiskusi tanpa ada aktivitas yang tangannya bergerak tuh mereka kayak istilah Jawanya itu kayak pekah-pekuh gitu loh Bu. Begitu. Iya, mereka lebih senang aktif. Jadi saya berencana mengembangkan atau meningkatkan motivasi belajarnya nanti dengan pembelajaran kontekstual saya berkaitan dengan materi lingkaran. Oke, berarti meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran yang lebih kontekstual dengan kehidupan mereka ya Bu ya. Iya. Baik Bu, ini saya tulis dulu ya Bu, meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran baik Bu. Nah, untuk strategi yang akan Bu Ardiana gunakan untuk menerapkan tujuan pembelajaran dan juga untuk mencapai area pengembangan tadi itu strateginya apa Bu yang akan dipakai? Oke, jadi karena tadi fokusnya adalah meningkatkan motivasi yang saya kaitkan dengan pembelajaran kontekstual dan gaya belajar mereka yang dominan kinestetik. Jadi rencana nanti saya mau menggunakan peraga yang berbentuk fisik langsung gitu loh Bu. Kita kan tahu jarak dua tempat di bumi berarti akan lebih mudah kalau disajikan dalam bentuk realnya yaitu bola atau atau globe ya. Kalau berbentuk lingkaran itu kan globe ya. Jadi nanti mau saya coba supaya mereka bisa membuat permukaan bumi langsung di bolanya seperti itu. Baik, berarti salah satu strateginya adalah menggunakan alat peraga ya Bu alat ya. peraga fisik itu mungkin kalau yang kinestetik, tapi juga ada gaya belajar yang lain mungkin bisa pakai globe versi virtual gitu. Kita kan ada Google Earth juga ya. Iya betul, globe virtual dan juga Google Earth ya Bu.
apakah ada strategi yang lain lagi Bu selain tadi? Selain itu, kalau dari pengalaman saya, mereka suka sekali juga diberikan umpan balik reward gitu. Biasanya tugas mereka tuh saya stempel gitu lah. Mungkin kali ini tugas mereka yang sudah jadi akan saya beri reward berupa stempel bisa ataupun bentuk apresiasi yang lain. Berarti yang kedua adalah memberikan apresiasi pada hasil kerja siswa nggih. Ya. Baik. Ada lagi Bu Diana atau hanya dua? Sepertinya itu dulu Bu. Baik, berarti untuk strategi yang dipersiapkan, yang pertama dari nanti Bu Ardiana menggunakan alat peraga fisik, kemudian contohnya tadi mungkin menggunakan bola, menggunakan globe mungkin ya Bu. Yeah. Dan kalau yang lebih suka yang berbau IT nanti bisa menggunakan virtual globe ataupun mengakses Google Earth tadi. Kemudian yang kedua memberikan apresiasi pada hasil diskusi maupun pekerjaan siswa. Yeah. Okay. Baik, berarti untuk supervisinya nanti kita lakukan di hari Senin 4 November ya Bu Ardiana. Nanti mungkin setelah ini Bu Ardiana bisa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Nanti saya mohon izin untuk ikut melihat proses pembelajaran di kelasnya Bu Ardiana di hari Senin 4 November ya Bu. Siap, dengan senang hati Bu Dewi. Terima kasih Bu Ardiana, sampai jumpa hari Senin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya pada seger sekali siang ini. Juring lingkaran. Tapi sebelum itu saya absen dulu ya ini ya. Coba sebentar saya isikan di Presto. Ini jam ke 8, 9, 10. Oke, saya ambil fotonya dulu. Oke, pose ya. Irin, Aldila, Alia, Ananda, Anggun, Anissa, Arga, Arlen, Diana, April, Ezer, Fadila, Farah, Fatur, Reti, Ina, Joyce, Kartika, Kesya, Kalisa, Kailila, Ursula, Mukson, Nafisa, Maggie, Nurin, Rizka, Safira, Salma, Sabrina, Siti Fadila, Talita, Tiara, Tiara Julita, Wilda. Oke, baik. Berarti masuk 34. Masih absen. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi lingkaran lanjutan, yaitu penerapan busur lingkaran pada pada bumi ya. Seperti kalian lihat di sini saya membawa globe miniatur bumi kita dalam bentuk globe. Ini globenya saya pinjam dari lab IPAS. Oke, saya juga bawakan bumi yang sudah terbelah-belah, jadi kelihatan ini kayak mangga ya,
mangga yang dalamnya orange, terus semakin dalam semakin matang berarti lebih orange lagi. Nah begitupun seperti bumi kita. Nah tapi kali ini kita akan lebih fokus ke bumi dalam bentuk utuh. Kenapa saya menggunakan bumi bentuk utuh dalam wujud globe ini? Karena hari ini kita akan mempelajari tentang mencari jarak dua tempat di bumi. Coba kalau kalian saya minta mencari jarak dua tempat bumi seperti ini, ilustrasi bumi kalau menggunakan Google Earth, kira-kira kalian akan mencari jarak dari kota mana ke kota mana? Di Google Earth itu kita bisa kelihatan semua kota di bumi itu bisa di zoom ya, tapi mungkin ya nggak sedetail kalau kalian lihat di Google Maps ya. Itu bisa kalian lihat juga di HP, permukaan bumi yang berbentuk bulat ya. Jadi kita meyakini bumi kita bentuknya bulat. Oke. Nah, kalau kalian mau tahu linknya, buka aja di google.earth. Nanti akan kelihatan buminya bentuk bulat dan kalian bisa memutarnya, mau dirotasi, mau diapakan, di zoom, diputar ke atas, ke bawah. Nah bisa, sama seperti globe ini. Oke, nah saya juga sudah minta kalian untuk membawa bola kan, tapi saya juga bawakan bola sih di sini, tapi yang sudah versi terpotong. Kalau bola kalian nggak usah dipotong, yang kalian bawa nanti akan kita pakai permukaan luarnya. Nah di bagian bumi yang terpotong ini, kalau terpotong tepat di tengah-tengah maka bentuknya adalah menyerupai lingkaran, walaupun bumi kita aslinya tidak bulat sempurna seperti bola yang kalian bawa maupun yang saya bawa saat ini, tapi bumi kita bentuknya adalah pejal. Pejal itu artinya dia cembung di bagian tengah dan mampat di bagian atas ke bawah. Nah tapi dalam materi ini, penerapan lingkaran, kita asumsikan bumi kita bulat sempurna, sehingga kita akan cari jaraknya seolah-olah kita membelah buminya, karena jarak yang dihitung itu adalah jarak kulit luar bumi, lapisan bumi, yang mana kalau kita belah kan bumi akan berbentuk lingkaran nih. Kalau dari belakangan seperti ini, kalau dari depan nah dipotong setengahnya pasti akan berbentuk bulat sempurna, karena memang kita asumsikan dalam miniatur ini bumi kita berbentuk bulat sempurna gitu ya. Nah jadi saya menggunakan miniatur ini supaya kalian bisa membayangkan dengan melihat wujud aslinya. Coba pasti akan kalian lakukan apa? Iya, pakainya garis ya enggak? Padahal apakah bentuknya itu lurus antara Semarang sampai Surabaya? Nah, belum tentu ya. Jadi mungkin saja masih garis lurus karena saking dia kecil banget jadi kayak garis. Tapi kalau mungkin sudah Semarang ke Mekah atau mungkin Semarang ke London, itu mungkin sudah kelihatan lengkungnya ya enggak? Gitu, oke? Jadi kalian yakin dan percaya bahwa mencari jarak dua tempat di bumi itu pakai konsep. Nah, di sini selain alat peraga ini, saya juga tadi seperti saya bilang menggunakan Google Earth. Nah, bisa kalian lihat di layar atau kalian juga ada yang sudah memasukkan di HP website google.earth, nanti akan nampak seperti ini. Kalau di laptop saya tidak perlu menginstal, jadi langsung saja. Cuman mungkin kalau di HP perlu diinstal. Nah, lihat ini seperti saya bilang tadi, bisa di zoom, bisa dirotasi. Nah, kalian bisa coba yang terinstall di HP-nya, mungkin sudah ada bawaan dari Google-nya, bisa disimak juga lewat HP.
Bahkan kita bisa tahu luas hanya lewat sini, jadi nggak usah jauh-jauh ke Brasil sana untuk ngukur lapangan bolanya siapa? Maradona dulu waktu latihan. Kalian tahu nggak sih Maradona? Maradona Argentina, oh ya, bukan Brasil ya. Yang Brasil siapa coba Maggie? Nggak tahu, kamu nggak hobi bola ya? Oh, Tele. Oh, oke, baiklah. Saya malah yang kurang tahu. Nah, coba kita mau cari. Oh ya, ini ada Suriname nih. Suriname. Biar Kita tarik kelihatan ke bentuk busurnya mana? Ke Peru deh, melengkung yang agak di bumi. jauhan Kita dikit, biar kelihatan tarik bentuk garis. Ini garisnya bisa otomatis langsung dari aplikasi Google Earth-nya ya. Jadi kita tarik garis ke mana tadi? Saya paskan tepat di titiknya. Jadi kalian nanti juga seperti itu menentukan 2 tempat dulu. Saya akan bebaskan kalian mau menentukan tempat manapun, namun usahakan yang jaraknya jauh, karena kalau terlalu dekat nanti seperti saya bilang bentuknya akan menyerupai garis, jadi nggak kelihatan lengkung panjang busurnya gitu kan. Oke, nah kita juga bisa cari kota lain. Kalau di Google Earth ini kita bebas ya mau menentukan kota mana aja, karena dia akan otomatis keluar jaraknya. Nah, mungkin sama kalau kayak kalian menentukan di Google Maps gitu, keluar jaraknya. Tapi karena kita nanti pakai media fisik seperti kalian membawa bola dan saya pun punya globe, nah kita akan memilih busurnya bukan sembarang lokasi. Jadi kita memilih negaranya, tidak sembarang kota atau negara, tapi kalian sudah mempunyai media masing-masing, sudah mengeksplorasi. Yang pakai bentuk Google Earth juga sudah melihat-lihat fungsinya, yang pakai globe juga sudah menyentuh globenya, ngukur-ngukur sedikit. Nah, sekarang saya akan memberikan masalah buat kalian. Ngasih masalah ini. Nah, kegiatan kita saya akan tugaskan ke kalian hari ini adalah dengan media kalian masing-masing, ada yang globe, ada yang pakai Google Earth. Silahkan kalian cari jarak 2 tempat di bumi, terserah kalian, entah itu dari Sabang sampai Merauke atau mungkin dari Argentina ke Brasil. Silahkan kalian yang menentukan sendiri kotanya, lokasinya. Terus kita akan hitung menggunakan konsep panjang busur gitu ya. Bisa dipahami? Paham? Kesia? Oke, jadi setiap kelompok nanti otomatis milih kotanya sama atau beda? Beda. Beda-beda. Kan kota di Indonesia, kota. Kita ambil kota aja supaya jadi titik. Kalau negara kan terlalu besar. Gitu. Ambilnya kota aja. Gitu, oke? Bisa? Oke, yuk silahkan mulai berdiskusi. Kalian tentukan sendiri, lalu dihitung jaraknya. Gitu. Salah satu bisa mengakses earth.google.com. Coba nanti tampilannya seperti bentuk ini. Artinya apa sekarang? Artinya 1 senti di globe ini dia mewakili 41 juta. Jadi kalau senti itu kalau selanjutnya itu ada misalnya 2 senti, berarti tinggal dikali Kali 2. Misalnya yang 2 senti mana ini yang 2 senti dari Teheran sampai ke Mantap atau Askandar, ini kan 2 senti ya. Berarti aslinya jaraknya itu sekitar 82 juta senti. Kalau 82 juta senti berarti berapa kilo? 1 senti? 1 senti, salah. 1 kilo itu adalah 1
juta senti. Berarti kalau 82 juta senti jaraknya 82 ya, karena itu relatif dekat. Nah, silakan dieksplorasi. Sini sampai sini. Atau mungkin melingkar dulu, atau lingkaran ini biar tahu keliling seluruh buminya berapa. Ini kalau digeser jadi kecil ya? Oh ya wes, screenshot dulu. Tapi biar kelihatan Semarangnya gimana? Iya, nggak bisa. Harusnya pakai yang ini. Gini bisa nih. Iya. Tapi tambah kecil. Tapi ini nggak mau geser. Mau. Tapi nggak mau berhenti di Bangkok. Coba landscape kan. Landscape. Oh iya. Di landscape dulu. Bisa. Oh gitu. Oh. Dulu 32,6 itu tadi dari Pulau Halmahera Indonesia. Iya, Halmahera bukan Halmahera. Kalau menggunakan dalam satuan senti itu 2,6. Kalau pakai versi konsep panjang busur, kira-kira seberapa bagian dari keliling ini kalau dari sini sampai sini? 10,5 busurnya. Coba seluruhnya hitung ini ada berapa busurnya? Busur yang mana? Busur ini loh, ini loh. Garis kamu hitung dari startnya bisa sekarang sampai nyambung sini. Tadi. Iya kak. Lek. Nggak apa-apa, pelan-pelan, dieksplor dulu aja. Tadi ada itu ukur jarak di situ menunya. Melintang begini atau mau yo gampang yang gini. Nah, gitu. Gampang itu kalian tentukan sama di artnya kalau di atas itu ada logo sama. Kalau cuma sampai ke sini tuh nyampe nya gimana? Pakai map aja dong, Mbak. Tadi tempat saya nah, kalau cuma sampai jam sini kira-kira jatuhnya di kota apa, negara apa. Oke, mana? Dari
anak, berarti kan dia beberapa bagian dari lingkaran ini. Jarak antara para kepolisianan sama dengan perhitungan kalian yang menggunakan konsep panjang itu seperempat sama. Atau ini coba kita akan bagian yang pilih yang biar tahu berapa bagiannya. Tapi di nggak melingkar. Saya pinjam meteran saya. Ini dahulunya aja nyuruhnya pada bawah. Adalah bumi, ya kan? Bagian paling gampang dari bumi yang diukur tuh mana coba? Pusatnya di tengah, nggak bisa. Ini kebetulan ada garisnya. Kira-kira kalau bumi ada garisnya ini akan menjadi garis apa? Khatulistiwa. Jadi menghitung jarak dua tempat bumi yang paling utama itu adalah di bagian khatulistiwanya. Karena faktor dia tepat di tengahnya. Jadi bentuknya juga tempat lingkaran kan. Kalian bisa kira-kira misal ngambil dari sini sampai ini. Kira-kira berapa bagian lingkaran ini kalau sampai sini? Ya, tengah. Kalau mau tahu berapa bagiannya, kita cari dulu kalau seluruhnya itu berapa. Seluruhnya, kalau bola ini dia berapa ya? 21, 22, sampai 20, lebih sedikit, 20,3. Berarti 20,3 kalau kalian pengennya setengah, berarti nanti kan berhentinya di sini loh. Di 10,1 atau 10,2. Nah, tapi cari yang lain toh yang lebih menantang, jangan setengah terus. Coba kalian ambil berapa? Ke-7 misalkan, ke-7 di sini. Nah, dihitung berapa panjang nya. Terus kita tentukan sama nanti di Google Earth kira-kira kalau dari khatulistiwa bagian sini sampai ke sini kira-kira nanti jatuhnya di koma apa. Nanti dibandingkan sama dari jaraknya. Apakah perhitungan kalian yang menggunakan bentuk fisik perbandingan itu sama dengan jarak lingkarnya? Gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan theta per 360 karena kita kan tidak bisa mengukur dalamnya ini. Yang bisa kita gunakan theta per 360 nya penggantinya adalah perbandingan antara panjang busur realnya ini dengan keseluruhan dari lingkaran. Oke, yuk coba bandingkan sama yang di Google Earth. Kira-kira kota apa sama kota apa yang cocok? Oke, yang lain perhatikan dulu, perhatikan semuanya di depan sini. Teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka ya. Jadi mohon perhatian dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai menghitung jarak dua tempat lewat secara fisik, yaitu dengan bola dunia. Jadi saya memilih
sesuai garis lintang, yaitu garis khatulistiwa, maaf. Yang pertama ada lab Breville sampai ke Halmahera. Jadi di sini kelompok kami memakai konsep busur. Jadi sesuai garis-garis busur ini. Jadi di sini kita hitung dari lab Breville sampai Halmahera itu garis busurnya itu 10,5. Kenapa menghitung dari luar? Karena dari dalam kita belum bisa menghitung dari dalamnya gitu. Makanya kita menghitungnya lewat garis busur. Setelah itu busur yang mana? Yang ini. Garis busur yang tebal gitu. Kalau lintang yang iya. Setelah itu setelah menghitung garis busurnya, kita menghitung garis busur secara keseluruhan agar kita dapat mengetahui tetanya, yaitu 10,5 per 24. Jadi satu bola ini ada 24 garis busur. Jadi kalau misal dari Breville sampai mana nih Halmahera itu ada 10,5. Jadi kita memakai 10,5 per 24 sama aja kayak delta per 360. Setelah itu dikali 3,14 dikali 2 dikali sama itu jari-jari keseluruhan bumi secara real, jari-jari bumi secara real, yaitu kita dapat 78.044,75. Satuannya kilometer. Oke, itu berarti perhitungan secara matematis. Konsep panjang busur. Kalau menghitung langsung nempel di situ tadi meterannya gimana? Kita menghitungnya secara langsung itu dari ini field sampai Halmahera, yaitu ada 32,6. Setelah itu kita agar kita dapat mengetahui jaraknya, yaitu 32,6 itu dikali sama skala ini bolanya ini, yaitu skalanya ada 1:41.500.000. Jadi dikali sama 32,6 terus dijadiin ke kilo, yaitu dikali jadi 1. Jadi berapa? 1 juta apa 1.352,9 kilometer. Oke, nah pertanyaannya sekarang sama nggak menghitung langsung dengan pakai konsep matematika tadi? Berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita nggak, karena kurang akurat ya, karena menggunakan bandingan aja ya. Oke, nah itu notes yang kita peroleh dari ini. Tapi berarti penghitungannya salah karena memang kita tidak bisa menghitung secara akurat. Ya, secara akurat sebelumnya, karena kan kita hitung sebelumnya. Intinya bumi aja kita nggak bisa menjangkau gitu kan. Jadi pasti perhitungan ini hanya untuk panduan aja, tapi menghitung realnya mungkin lebih akurat kalau menggunakan alat ukur yang sesuai gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain atau mungkin tanggapan lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, aplaus untuk kelompok yang prestasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian diskusi dan menyaksikan presentasi beberapa perwakilan kelompok tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan
untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan tindakannya? Kira-kira seharian tadi kita sudah mempelajari pakai media Google, pakai Google Form. Kira-kira apa yang kalian peroleh dari hasil diskusi kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Siapa? Siapa? Ada? Kau ada diem semua? Kalian nggak dapat apa-apa atau tadi? Dapat, oke. Gimana, Julita? Dapat apa hari ini? Kita dapat memanfaatkan teknologi yang kita pakai sehari-hari untuk mengimplementasikan pelajaran matematika. Contohnya seperti Google Art tadi. Oh, oke. Baru tahu ya kalau Iya. ada aplikasi namanya Google Art. Oke, jadi biasanya kalau kalian sehari-hari mungkin seringnya Google Art aja. Nah, ternyata ada aplikasi lain yang sejenis dengan itu namanya Google Art. Kita bisa mengaplikasikan aplikasi itu di matematika, gitu ya. Oke, ada yang lain lagi selain mengenal aplikasi, mengenal apa lagi? Sabrina ya. Panjang usul, telepon, jarak antara wilayah dan yang lain. Kita juga hari ini tadi mempelajari tentang mengaplikasikan rumus panjang usul untuk mencari dua tempat berbeda di bumi. Gitu ya. Ada yang mau menyampaikan lagi? Tidak ada? Oke, kalau begitu berarti kalian hari ini sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita sepakati di awal ya, sama sudah mempraktikkan langsung. Kalau begitu materi ini sudah saya katakan selesai, tapi untuk asesmen formatifnya kita tunggu dari pertemuan berikutnya untuk mengganti beberapa yang berpresentasi juga. Kalau begitu bisa kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Oke, untuk berlepas-lepas dulu. Tidak, oh kan sudah ready pulang toh. Saya berdoa dulu, silakan selalu berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, selamat sore. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ardiana. Selamat pagi Bu Dewi Aryaya. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali kabar saya hari ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah observasi ya Bu ya di kelasnya Bu Diana waktu hari Senin ya Bu ya. Kemarin Senin. Ini kan setelah observasi nanti saya mau ajak Bu Ardiana ngobrol-ngobrol sebentar untuk refleksi dari proses pembelajaran yang sudah Bu Diana lakukan kemarin ya Bu ya. Ya. Ya, nah dari pembelajaran yang sudah Bu Ardiana lakukan kemarin itu, bagaimana perasaan Bu Diana nih Bu? Apa yang Bu Ardiana rasakan dari pembelajaran yang kemarin? Oke, yang saya rasakan sih saya cukup puas melihat respon anak-anak saya terhadap pembelajaran yang sudah saya desain gitu ya Bu ya. Saya kan jarang-jarang membawakan mereka alat peraga seperti kemarin ada bola dunia seperti itu. Terus kayak juga tanyakan kan di akhir pembelajaran, gimana rasanya kalau Bu Diana bawakan alat peraga kayak gini, seneng apa enggak? Seneng Bu gitu. Karena tentu saja saya jarang membawakan alat peraga seperti itu. Itu pun saya dadakan, saya baru bertanya ke Pak Wildan sebagai guru IPAS, Pak di lab IPAS ada globe nggak ya? Karena saya menugaskan anak untuk membawa bola plastik kan, cuman mungkin saya pikir kalau globe beneran, bola dunia beneran, mereka pasti lebih excited gitu kan Bu, gitu. Oh baik, berarti anak Bu Ardiana juga excited, anak-anak juga excited nggak? Jadi terus ada kolaborasi juga tadi pemanfaatan aset yang ada ya dari dari Pak Wildan ya Bu ya, guru IPAS, jadi bisa saling melengkapi dan membantu ya Bu. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah Bu Ardiana lakukan kemarin nih Bu, apakah Bu Ardiana itu sudah merasa puas atau belum nih Bu? Jadi maksudnya tuh
tujuan pembelajaran yang sudah Bu Ardiana rancang tuh apakah sudah tercapai atau belum dari yang kemarin? Oke, kalau saya pribadi katakan puas, belum terlalu puas ya Bu ya, karena saya hanya membawa satu globe, sedangkan peserta didik saya itu kemarin saya bagi kelompok kecil jadi banyak, jadi belum semua mungkin merasakan langsung megang globenya, karena saya menugaskan mereka untuk membawa bola plastik ya gitu kan, tidak ada gambar benuanya, tidak ada gambar kotanya, jadi mereka mungkin bergantian untuk memegang globe itu. Walaupun beberapa saya arahkan menggunakan Google Earth, tapi karena kendala gadgetnya dan internet, beberapa Google Earth-nya nggak jalan. Setelah jalan pun ternyata ada kayak delay gitu, jadi terkendala teknis di situ. Mungkin kalau saya mempersiapkan alat peraganya lebih banyak lagi, mungkin mereka lebih lebih puas juga merekanya. Saya pun juga ketika menjalankan pembelajaran itu semuanya yang saya set berjalan dengan lancar, pasti juga akan lebih puas lagi gitu Bu. Betul. Jadi kalau dikatakan puas, lumayan puas walaupun belum yang 100%. Begitu, berarti dari yang kemarin itu kan mungkin berarti perlu menyiapkan media pembelajarannya yang lebih banyak lagi ya Bu, jadi semua kelompok lebih itu. Kemudian sayangnya ada kendala teknik juga kemarin ya Bu ya, padahal mungkin kalau menggunakan yang Google Earth itu kan mungkin anak-anak juga lebih excited kan Bu ya, karena biasanya kalau anak sekarang kan lebih suka yang berbau gadget, AI, berbau teknologi. Iya, mereka betul juga, banget. Bu, baru tahu ternyata bisa ya kita melihat bumi versi utuh dari luar angkasa kayak apa. Selama ini mereka kan hanya memakai kayak Google Maps, itu kan sudah versi 2 dimensi saja ya. Iya. Kalau ini kan kita versi 3 dimensi, dunianya itu bisa diputar-putar, dirotasi, diperbesar gitu. Begitu ya. Nah, dari pembelajaran kemarin Bu, berarti yang perlu diperbaiki atau yang sudah baik dari yang sudah Bu Ardiana lakukan itu menurut Bu Ardiana yang bagian mana Bu? Oke, untuk yang saya rasa sudah baik itu adalah saya sudah membawa berbagai media, walaupun mungkin belum mencakup semuanya ya, baik yang kinestetik juga terlayani karena mereka bisa memegang langsung globenya, muter-muter globenya langsung. Kan jarang ya anak-anak sekarang mungkin punya globe di rumah gitu kan. Terus mungkin yang suka IT atau mungkin suka main aplikasi, mereka saya kenalkan dengan Google Earth tadi, sehingga mereka bisa explore serunya melihat luar angkasa gitu kan. Lalu untuk yang masih saya merasa kurang dan perlu saya perbaiki, itu tadi kesiapan saya dalam mempersiapkan pembelajaran gitu kali ya, karena beberapa yang saya bawa belum mencukupi untuk mereka semua gitu. Mungkin saya harus pinjem yang mana lagi, mungkin di rumah kalau saya punya mungkin saya bawa, atau mungkin saya tugaskan secara spesifik, siapa tahu di rumah ada yang punya globe gitu kan. Baik, oke. Nah, untuk rencana pada pembelajaran Bu Ardiana atau rencana untuk tadi kan Bu Ardiana sudah ada yang perlu saya perbaiki, ada yang sudah bagus dari saya. Nah, rencana kedepannya yang akan Bu Ardiana lakukan itu apa Bu? Jadi contoh tadi ada yang perlu diperbaiki. Nah, rencana untuk memperbaiki itu apa yang akan Bu Ardiana lakukan? Oke, saya cukup mengenal karakteristik peserta didik saya di kelas itu. Mereka memang suka beraktivitas, jadi mungkin lain kali saya akan mendesain lebih matang lagi tentang pembelajaran yang mereka itu bisa menyentuh langsung bendanya secara fisik gitu. Jadi mungkin saya akan mencari media-media lain yang berkaitan dengan materi saya tentu saja, dan dengan jumlah yang memenuhi kebutuhan mereka, karena memang sebagian besar tuh mereka suka yang langsung menyentuh, suka yang langsung tangannya tuh beraktivitas gitu. Baik, berarti sudah keren sekali ya Bu ya. Jadi diferensiasi kontennya ada, kemudian kontekstualnya juga sudah Bu Ardiana cerminkan sebetulnya di pembelajaran Bu Ardiana ya. Cuma tadi karena adanya beberapa gangguan teknis tadi ya, mungkin Bu Ardiana merasa jadi kurang maksimal ya Bu. Nah, Nah, menurut Bu Ardiana
untuk pembelajaran yang kemarin itu, apakah dari media yang Bu Ardiana pilih itu apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Ardiana ingin capai? Oke, kalau untuk kesesuaiannya sudah sesuai karena materi saya itu kan tentang lingkaran sebenarnya, tapi di dalam CP itu tujuan pembelajarannya selalunya adalah menentukan jarak dua tempat di bumi. Jadi sangat tepat kalau saya membawakan bumi versi mini berupa global tadi karena mereka bisa langsung lihat Brasil tuh di sini, terus Pulau Rote itu di sini, kan bisa langsung melihat langsung gitu ya Bu Dewi ya. Gitu Bu. Jadi sudah tepat antara pemilihan media saya dengan tujuan pembelajaran yang hendak saya capai. Baik Bu Diana. Nah, Nah, untuk yang pembelajaran kontekstualnya tadi Bu, apakah Bu Ardiana merasa bahwa itu efektif diterapkan di kelas? Kemarin kelasnya kuliner ya Bu ya? Iya, kelas kuliner. Di kelas kuliner tuh apakah anak-anak tertarik atau Bu Ardiana sudah merasa oh ini efektif saya terapkan di sini? Menurut Bu Ardiana kalau gimana? untuk efektifnya iya, walaupun mungkin mereka jurusan kuliner tidak terkait langsung dengan bumi, tapi paling tidak kan mereka pasti suka kalau bisa suatu saat ke luar negeri gitu kan, pengen tahu jarak antara Jakarta dengan Thailand, karena beberapa kemarin tuh milih lokasinya di Thailand. Kenapa kok milihnya Thailand? Pengen ke sana Bu gitu katanya. Mungkin mereka punya harapan atau cita-cita mungkin nanti kulineran ke sana, atau mungkin bisa masak atau bekerja di resto sana. Kan kuliner di Thailand kan banyak dan enak-enak semuanya. Iya, betul. Ya. Jadi lapar nih. Iya, jadi kayaknya tahu Bu, somtam. Somtam tom yum ya Bu. Semua itu. Nah, berarti kemarin sudah dirasa kontekstualnya ya sudah membuat anak tertarik ya Bu ya. Nah, untuk rencana pengembangan yang akan Bu Ardiana lakukan ini Bu untuk pembelajaran kedepannya itu seperti apa Bu? Ya itu tadi saya akan merancang pembelajaran yang lebih bervariasi dalam hal peraga kontekstualnya itu, karena mereka suka sekali beraktivitas langsung yang menyentuh meraba bendanya langsung. Kalau saya boleh tahu Bu Ardiana hanya mengajar di jurusan kuliner saja atau ada jurusan lain juga Bu? Tidak sih Bu, saya ada di kelas kuliner dan perhotelan. Oh, berarti di perhotelan juga ya Bu. Nah ini satu pertanyaan lagi nih Bu. Nah untuk materi ini dengan media yang sudah Bu Ardiana siapkan, kalau diterapkan di kelas perhotelan itu menurut Bu Diana apakah juga sama-sama efektif juga Bu? Oke, saya rasa juga tetap efektif karena kuliner dan perhotelan masih ibaratkan sejalan gitu ya Bu Dewi ya. Jadi walaupun tidak terkait langsung di kompetensi keahlian mereka, tapi kan kita tahu dunia pariwisata, perhotelan, kuliner itu kan memang menembus batas wilayah kenegaraannya kan. Kita tidak hanya di Indonesia saja, siapa tahu nanti ada yang bekerja di hotel di Thailand atau hotel di Dubai seperti itu kan. Jadi pasti anak-anak tetap tertarik untuk melihat bumi secara keseluruhan maupun mencari jaraknya gitu. Iya siap Bu. Berarti kan tadi untuk kontekstualnya di semua jurusan yang Bu Ardiana ajarkan bisa diterapkan ya Bu ya, dan juga untuk rencananya ke depan berarti Bu Ardiana lebih mempersiapkan lagi ya Bu dengan matang untuk proses pembelajaran di kelas, pemilihan media pembelajarannya juga supaya nanti pembelajarannya juga lebih berjalan dengan baik, lebih mengena lagi dan tercapai tujuan pembelajarannya. Nah kemarin kalau yang saya amati waktu saya ikut masuk ke dalam kelasnya Bu Ardiana itu saya sudah melihat bahwa diferensiasinya sudah dimunculkan. Kemarin diferensiasi kontennya sudah dimunculkan, kemudian pembelajaran kontekstualnya juga sudah dimunculkan. Jadi anak-anak lebih excited karena sudah dikaitkan dengan hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi itu yang kemarin hasil pengamatan saya Bu Diana, kemudian proses diskusinya mereka juga sudah berjalan dengan baik, mereka semua berdiskusi dengan baik. Kemudian presentasinya kemarin saya juga menyaksikan yang satu kelompok itu mereka yang dari kota mana itu Bu kemarin?
sampai ke pulau Halmahera itu kan kenapa milih kota itu. Nah, karena saya belum tahu Bu ternyata ada kota ini. Nah, proses diskusinya dan penyampaiannya dari hasil diskusinya juga sudah sangat baik. Terima kasih Bu Diana. Nah, kalau Bu Diana, apa yang Bu Diana rasakan dari proses coaching yang sudah kita lakukan ini Bu dalam rangka supervisi? Ini membantu saya untuk tahu kelemahan dan kelebihan saya gitu ya, istilahnya kayak membantu saya merefleksi apa yang masih kurang. Mungkin selama ini ketika pembelajaran kurang memuaskan, cukup saya batin saja, waduh tapi kok kayak gini ya, paling cuman gitu. Nah, dengan Bu Dewi Arya bertanya kan saya jadi lebih spesifik lagi, tahu detail tentang apa ya kekurangan saya kemarin, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya gitu. Beda dengan selama ini cuman saya rasa saja gitu kan, tidak terungkapkan. Baik, terima kasih Bu Ardiana. Saya juga belajar juga saat proses coaching ini dengan Bu Diana. Saya juga mendapatkan banyak pembelajaran. Mungkin kan selama ini saya tidak pernah tahu pelajaran matematika ternyata itu bisa dikaitkan langsung dengan hal-hal yang lebih kontekstual di kehidupan sehari-hari, karena saya dulu bayangannya matematika juga yang berhubungan hanya menghitung angka saja. Nah, terima kasih Bu Diana sudah untuk proses yang kita lalui mulai dari pra-observasi, observasi sampai dengan yang hari ini kita lakukan proses pasca observasi. Semoga kedepannya kita nanti mungkin tidak hanya saya saja yang meng-coaching, tapi mungkin suatu saat ya kalau saya yang mengalami kegalauan dan kendala, saya nanti juga minta untuk di-coaching. Terima kasih. Ya, sama-sama Dewi Arya ya.